Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. FPI punya saksi dan alasan logis mentahkan polisi soal insiden di Tol Cikampek. FPI menjelaskan kronologi pengawal HRS terlibat bentrok dengan polisi dari Polda Metro Jaya di hadapan Komisi 3 DPR. Salah satu yang dibantah yakni terkait adanya 10 pengawal Rizik yang terlibat baku tembak yang menewaskan 6 orang dan 4 orang kabur. Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan dalam satu mobil hanya terdapat 6 orang pengawal HRS. Ia menegaskan 4 orang lainnya hanya klaim sepihak dari kepolisian. Ini dikatakan Aziz di gedung DPR Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Aziz menyebut pihaknya memiliki saksi atas insiden tersebut. Salah satu saksi melihat kejadian penembakan di res area 57. Saksi itu juga akan memperkuat kronologi versi FPI. Sebelumnya diberitakan Kadif Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono mengatakan 4 anggota Laskar FPI tersebut diduga ikut serta menembaki polisi. Akibatnya, mobil petugas mengalami kerusakan. Peristiwa tewasnya 6 pengawal HRS yang ditembak di Tol Jakarta Cikampek membuat Kapolri Jenderal Idam Aziz menerbitkan arahan. Ada sederet wanti-wanti yang diberikan Jenderal Idam ke seluruh anggota polisi. Arahan itu tertuang dalam surat telegram Kapolri pada Senin 7 Desember 2020. Diberitakan sebelumnya upaya pengejaran polisi terhadap pengikut HRS di Tol Jakarta Cikampek mendapatkan perlawanan. Pengikut HRS dan aparat kepolisian terlibat baku tembak hingga menewaskan 6 orang pengikut Habib Rizik. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal sebanyak 6 orang. Kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang didampingi oleh Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman di Polda Metro Jaya Jakarta. Kembali ke surat telegram Kapolri, Jenderal Idam Aziz memerintahkan anak buahnya mengenakan helm dan rompi anti peluru saat berjaga. Selain itu, Idam meminta agar setiap orang yang hendak masuk ke mako, asrama, dan pos polisi diperiksa dengan metal detektor. Polri juga telah bersikap terkait peristiwa ini. Divisi Propam Polri mengawasi pengusutan peristiwa tersebut. Polri memastikan kasus 6 pengikut HRS yang ditembak di Tol Jakarta Cikampek akan diusut secara transparan. Nantinya, proses penyelidikan akan diawasi oleh Divisi Propam Polri. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya mengatakan, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo sudah membentuk tim untuk mengawasi kasus tersebut. Kasus penembakan ini, kata Argo, kini ditarik ke Mabes Polri. Bersiap hadapi polisi dan memprotes kasus penembakan, FPI bakal gandeng 4 kekuatan besar ini. Tanggapi kasus penembakan 6 Laskar FPI oleh polisi, Aziz Yanuar menyatakan kesiapannya untuk melayangkan protes ke beberapa lembaga besar. Aziz sendiri memiliki status Wakil Sekretaris Umum atau Wasekum sekaligus pengacara dari Ormas Front Pembela Islam. Terkait insiden penembakan itu, Aziz menyatakan telah melakukan diksi dengan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tidak hanya itu, dirinya bahkan menegaskan tujuannya untuk membawa kasus itu ke meja 3 lembaga besar dan berwenang lainnya. Menurut Aziz selaku pengacara Habib Rizik Syihab, dirinya merasakan bahwa saat ini hukum di Indonesia seolah-olah hanya berlaku di Petamburan dan sekitarnya saja. Aziz Yanuar juga membenarkan bahwa setiap Laskar FPI telah dilarang sejak awal di saat mereka mendaftar
untuk membawa senjata, apalagi senjata api. Dalam undang-undang aturan kita jelas bahwa Laskar FPI dilarang membawa apalagi menggunakan senjata api termasuk di dalamnya senjata tajam. Oleh karena itulah kita sangat menyesalkan narasi-narasi terhadap almarhum yang sudah meninggal dunia difitnah pula, katanya. Bahkan menurutnya kekejaman fitnah ini hanya terjadi di Israel lalu di Indonesia. Kemudian, Aziz Yanuar juga menyampaikan kronologi sekaligus isi dari rekaman suara detik-detik sebelum tewasnya 6 Laskar FPI yang telah tersebar luas di media sosial. Menurutnya masuk akal jika oknum polisilah yang telah merencanakan penembakan ini, karena saat itu pihak FPI tidak punya akses rekaman tersebut dan hanya pihak polisilah yang masih memegang buktinya saat ini. Bahkan pihak FPI beserta keluarga pun belum diperbolehkan menemui korban beserta barang-barang bukti milik korban lainnya hingga saat ini. Aziz Yanuar juga mengungkapkan bahwa mereka yang melakukan penguntitan terhadap rombongan Habib Rizik tidak sedetik pun memperkenalkan diri. Bahkan kendaraannya pun adalah kendaraan sipil. Sangat lucu menurut Aziz ketika dikatakan dalam narasi kepolisian bahwa para Laskar FPI lah yang menyerang polisi terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut Aziz Yanuar, insiden pembunuhan 6 anggota Laskar FPI ini termasuk dalam kasus pembunuhan di luar ranah hukum.